sebenarnya tenses itu ada berapa sih? Karo aku bro, nggak tahu aku. Aku grogi Pak, enek lando kampung soalnya. Ya kasual aja ya. Jadi ini kan channelmu kok, aku sing grogi. Ya wes podo grogi nih lah. Ngomong iki paling ini di kon ngomong bahasa Inggris jare ini. Suwe gak ngerti bahasa Inggris. Iya. Waduh. Oke, selamat apa ya? Yes, pokoknya hello, this is Dance from Dance English. Kok malah keliru aku deh. This is dance. Mau ngeden lagi. Bukan Pak. Dance English. Dance English, ya Dance English. Jadi saya Dani dari Dance English. Kita hari ini kedatangan tamu spesial banget sih. Bro, kedatangan aku sentek nang omahku. Oh iya ya. Dek nang omahku saiki kedatangan tamu. Aku sing kedatangan tamu. Gak sopan Jo. Wis tak kene nang suaramu ben masuk pisan Jo. Jadi Mas Dev ini adalah teman baikku. Kami dulu pernah kerja bareng ya di suatu lembaga pengajaran bahasa Inggris. Dan perlu tak kenal nopo ora? Yes, pokoknya kalau misalnya mau nonton Mas Dev nanti langsung aja ke channel beliau ya, Londo Kampung. Jadi gini Mas Dev, Mas Dev rek. Cak. Tapi biar gak nyelok Cak ya. Iya, Dev langsung ya. Oke. Mumpung ada Mas Dev, jadi sekedar informasi aja. Jadi Mas Dev ini adalah very qualified English teacher. Jadi Mas Dev ini aslinya dari Australia, so Mas Dev ini adalah penutur asli. Kalau bahasa Jawanya kita nyebutnya native speaker. Terus beliau juga sangat berkualifikasi dalam mengajar bahasa Inggris. Dan dulu ngajar berapa tahun Mas Dev? 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun, oke. Ya, jadi kami pernah di satu lembaga yang sama. Nah, aku ingin langsung saja tanya nih Mas Dev. Grogi aku rek, ya ampun. Oke, miskonsepsi apa sih yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan bahasa Inggris? Kita sering dulu rasan-rasan ya, kok gini sih gitu. Mungkin bisa dari cara belajar atau mungkin miskonsepsi bahwa mereka ngira bahasa Inggris itu seperti ini atau gimana gitu. Silakan monggo. Am I gonna be speaking English or Javanese? Ini penontonmu dari mana? Ini orang Jawa atau orang Indonesia sih? Orang Indonesia. Tapi kalau nggak paham bahasa Jawa nanti harus pakai subtitle. Aku sih nggak subtitle sakno. Kakek Jangan bahasa Indonesia ya. Miskonsepsi tentang belajar bahasa Inggris mungkin nomor 1 kalau di Indonesia ini terlalu mementingkan grammar. Iya kan? Bukannya grammar itu penting ya? Grammar itu penting. Oke. Tapi bukan itu yang paling penting. Mungkin ada beberapa orang yang suka belajar bahasa dari tahu grammarnya dulu. Oh ya, jadi berangkat dari grammar. Kita di sekolah kan kalau di Indonesia itu kan ini grammarnya ini, terus kamu harus ngomong nanti sesuai grammarnya gini gitu. Ya itu. Jadi banyak orang Indonesia pikir kalau kita belajar bahasa itu grammar aja yang penting. Pokoknya aku bisa memahami semua tenses itu berarti aku bisa menguasai bahasa Inggris. Ya, tenses itu sangat didewakan kalau di Indonesia itu. Jadi kalau misalkan grammar itu jangan terfokus ke grammar. Kalau gitu sebaiknya apa dong, Cak Dev? Ya tiap orang beda-beda. Coba cari angle yang kamu suka. Jadi kalau kamu suka bisa ngomong bahasa Inggris ya kamu banyak latihan di sana. Atau kalau kamu suka baca cerita ya kamu baca yang banyak pakai bahasa Inggris. Atau suka listening bisa nonton film, bisa dengerin lagu. Jadi kalau boleh aku simpulkan ini intinya apa yang kita suka ya? Ya mulai dari sana. Soalnya kalau dari awal kita nggak suka apa yang kita pelajari kan akhirnya males. Iya. Contohnya tenses. Tapi aku memang beda. Aku dulu belajar bahasa Arab, bahasa Spanyol. Aku malah paling suka grammar. Jadi gitu. Aku nggak begitu menguasai speaking atau listening atau lainnya, tapi paling suka grammarnya. Tapi aku paham kalau orang Indonesia jarang kayak aku. Jadi paling males ini disuruh belajar past tense lagi. Past tense continuous apa itu? Dulu belajar biasa orang Indonesia bilang gini, bahasa Indonesia lo nggak ada grammarnya, ngapain kita pakai grammar? Salah itu ya, siapa bilang kita tak ketak. Loh iya kan, banyak yang pikir kayak gitu. Ada, tapi ya mungkin dalam bahasa Inggris kan grammarnya agak beda. Tapi memang ini aku dulu juga sering sih nemu orang-orang yang belajar bahasa Inggris tuh kadang juga ngomongnya gini,
ngapain sih pakai grammar gitu, boleh aja grammarnya banyak yang salah gitu ya. Itu kalau tanggapannya Cak Dev gimana? Orang native speaker kalau grammarnya salah, itu menurutku bukan gara-gara nggak tahu grammar yang bener, tapi dia gitu. Pilih yang itu yang lagi keren, lagi hits gitu loh. Kayak apa namanya, bahasa gaul. Slang gitu ya? Iya, apalagi di Amerika ya. Kalau di Australia mungkin agak jarang, tapi kalau orang mereka itu bahasa gaul mereka banyak yang diganti. Tapi grammarnya kan bukan mereka nggak paham, tapi grammarnya memang kayak gitu. Oh gitu, jadi itu apa ya, tata bahasa yang diterima oleh semua orang gitu, akhirnya menjadi suatu norma yang umum gitu ya. Karena kan dipahami sama semua orang. Tapi kalau kita grammar salah terus orang nggak paham, kita maksudnya hari ini atau kemarin atau besok, nah itu bermasalah. Jadi ya penting. I see. Tapi kita bisa belajar grammar secara apa ya? Mungkin kalau bahasa linguistiknya language acquisition gitu kali ya. Jadi kayak dari contoh Cak Dev kan kalau misalkan suka listening, misalkan kok nonton film itu kan otomatis grammarnya udah bener kan ya. Meskipun kita nggak tahu ya. Nah kalau ketika kita enjoy, akhirnya kan itu terekam ke alam bawah sadar kita, sehingga nanti ketika kita ngomong, kita secara otomatis akan meniru kalimat-kalimat yang ada di film tersebut. Apakah seperti itu? Ya betul. Oke, cool. Oke. Nah, itu... Ya terus. Sorry, miskonsepsi yang kedua apa Cak Dev? Selain pertama harus dari grammar tadi ya. Konsepnya. Oke, yang kedua? Ya, yang kedua apa yang ngerti ya? Yuk, pengalamanmu apa misalnya kayak wes suwe gak nang dunia ini sih. Mungkin ini dulu kan kamu pernah cerita ketika kamu naik taksi kan, terus ditanyai Pak supirnya, "Mas, kalau aku belajar ini berapa bulan mahir?" Nah, itu kan kamu pernah curhat itu. Kok kenapa sih orang kok mikir bahwa sekian bulan terus bisa wow gitu. Oh ya, itu hampir tiap hari ada yang DM aku di Instagram atau gitu, komen di ya? YouTube. Gimana? Apa rahasianya? Gimana aku bisa belajar bahasa Inggris cepat? Oke, nah ini silakan dikonfirmasi Cak Dev. Gimana? Oke, gimana? Mungkin cepat ya. Kalau dalam 6 bulan mungkin ada beberapa orang yang bisa. Tapi kamu harus segera ke Australia atau ke Amerika, ya. Nggak boleh berteman atau ngobrol sama orang Indonesia. Harus 100% pakai bahasa Inggris selama 6 bulan. Tiap hari kamu latihan, kamu ketemu orang. Harus kayak gitu. Jadi mungkin bisa dalam tinggal di English speaking country ya, negara yang berbahasa Inggris, dan berinteraksi harus dengan berani. orang tersebut. Karena ada beberapa kasus gini, Cak. Ada orang Indonesia tinggal di luar negeri lama, tapi dia nggak bisa bahasa itu, dan ternyata memang seperti yang Cak Dev bilang, selain dia nggak aktif juga dia sukanya kumpul dengan orang-orang Indonesia. Contohnya seperti anak-anak yang kuliah di luar negeri kan, kita ada namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu mereka sukanya ngumpul dengan anak PPI atau keluarga-keluarga yang dari teman-teman yang bawa keluarga dari Indonesia juga gitu. Iya, kalau gitu ya lama sama aja kalau kamu di sini. Itu mungkin bisa, soalnya dulu papaku belajar bahasa Indonesia di Bandung itu cuma 6 bulan. Ya ini nih pengalaman yang sangat berharga ini. Dia setelah 6 bulan belajar bahasa Indonesia itu langsung jadi dosen di UWK di Surabaya sini. Pakai bahasa Indonesia loh itu. Dalam 6 bulan sudah bisa jadi dosen. Karena apa? Itu dari sebelumnya nggak ada dasar bahasa Indonesia tuh ya? Sama sekali nggak ada. Dia juga nggak pernah ke Indonesia sebelum itu. Berarti istilahnya dari nol ya? Dari nol. Karena tiap hari itu dia nggak cuma belajar di lembaganya, tapi harus mungkin 3 atau 4 jam ngobrol sama orang di warung atau tukang beca kayak gitu. 3 sampai 4 jam. Hari esoknya dia balik ke lembaga, pas les itu dia harus bercerita dia ngomong apa aja sama orang-orang itu. Nah, ini dia bilang itu susah dan dia grogi banget pas itu. Awal-awal tapi awalnya mungkin selama 6 bulan itu ya agak ini sih. Ini tapi dia paksa. Menarik ini. Dia sama sekali nggak menikmati itu. Ya kan? Tapi akhirnya belajar. Akhirnya bisa. Jadi kalau dengan cara itu bisa. Mungkin nggak semua orang loh ya. Karena kalau nggak salah dia juga cerita ada beberapa orang yang coba seperti itu dan nggak berhasil. Malah nggak mau belajar bahasa Indonesia, terlalu berat. Atau mungkin karena mereka memang nggak enjoy berinteraksi dengan orang-orang yang mereka temui ya. Mungkin kalau misalkan ya mereka suka masak, terus mereka ada di lingkungan yang orang-orangnya suka masak, mungkin akan berbeda kali ya mungkin.
gitu. Oke, jadi itu miskonsepsi yang kedua ya. Iya, berarti jangan pikir kita bisa cepat belajar bahasa Inggris kalau kamu di Indonesia dan jarang ngobrol sama orang native speaker, ya. Teman-temanmu nggak mau yang pakai bahasa Inggris sama kamu, ya itu prosesnya akan lama. Jangan harap ya, karena banyak yang seperti itu ketika banyak teman-teman ke kampung Inggris atau mungkin les ke siapa gitu, saya berapa bulan bisa lancar, atau mungkin saya yang sering itu misalkan skor TOEFL atau IELTS. Saya misalkan IELTS 7 itu bisa berapa bulan gitu lah. Padahal kan kita harusnya lihat dulu dia dari berapa bulan, dari band berapa, naiknya ke berapa, nanti baru bisa dikalkulasi. Jadi nggak sekedar 3 bulan langsung bisa wow gitu. Kalau ada yang jual seperti itu, bisa dipastikan mungkin ini ya lebih baik jangan masuk ke lembaga itu ya Cak ya, istilahnya dijamin 2 bulan atau 3 bulan langsung bandnya naik band 7 atau band 8 gitu ya. Iya. Oke, miskonsepsi yang ketiga ada nggak? Oke, mungkin sambil nunggu gini Kak Dev, aku dari dulu penasaran ya, di Indonesia itu tenses itu ada 16. Ketika aku cek di website luar negeri itu cuma ada 12. Sak ngerti nih sampean. Oke, sepemahamannya Cak Dev itu sebenarnya tenses itu ada berapa sih? Karo aku bro, nggak tahu aku. Dia nggak tahu. Aku udah lupa. Loh, dulu pas aku jadi guru itu kadang-kadang tesnya nggak paham. Kayak mungkin ini menarik ini. Present perfect continuous itu artinya apa nggak tahu. Jadi kan harus lihat di buku dulu. Tapi otomatis bisa karena native speaker ya. Betul, sama aja orang Indonesia kan ya, banyak grammar Indonesia yang nggak paham dari istilah-istilahnya itu nggak paham. Oke. Tapi keren, kita bisa pakai dalam when we speak, right? Nah itu fakta menarik teman-teman. Jadi jadi yang benar berapa? 16 atau 12? Kalau aku sih karena aku manutnya dari sumbernya ya aku pakainya 12 sih gitu. Aku pernah denger aja ada 16. Jadi gini ya, kan waktu kan dibagi jadi 3, ada past, present sama future. Masing-masing ini punya 4. Jadi past punya 4, present punya 4, future punya 4. Misalkan 4 ini ada simple past, past continuous, simple past continuous, past perfect continuous. Ya, jadi dari simple, continuous, perfect sama perfect continuous. Nah ini kan 3-3-nya kan ada 4 kali, ya itu berarti. Nah terus yang 16 itu dapat dari mana? Yang 4 itu ya? past future. Pernah denger nggak? Oh nggak pernah. Past future itu kayak gini loh, kayak I would go. Jadi misalkan kemarin tuh aku bilang I would go to Jakarta yesterday. Jadi makanya past future tuh eventnya past tapi mau rencana ke masa depan gitu, like I would go. Beberapa orang bilang itu ya rencana gitu, kayak I would be going to Malaysia like last week gitu. Oke, ya itu menarik juga. Oke, nah itu tadi adalah beberapa miskonsepsi. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Mungkin nggak akan saya bikinkan videonya karena aku nggak ngerti akan bisa ketemu Cak Dev lagi atau enggak ya. Ya pengen saya ketemu juga gitu karena beliau ya keren banget sih gitu. Kangen lah lama nggak ketemu. Dulu terakhir ketemu itu ini ya waktu di kita Kediri. Bikin prank di mungkin bisa taruh ya mungkin ya di cardnya sini ya, pranknya Cak Dev. Kamu ikut ya pas itu ya? Tapi nggak ikut semua kayaknya. Kamu 2 kali, yang pertama kamu udah ngaku, yang kedua ayo kamu lupa, nggak ngabar-ngabar. Loh 2 video, paham. Jadi aku 2 kali bikin prank, tapi kamu cuma ikut sekali. Iya benar. Berarti itu kamu datang ke kampung Inggris 2 kali ya? Atau itu sebenarnya salah satu? 3 kali. Oh 3 kali malah? Tahun lalu aku juga ke sana. Atau akhir tahun 2019 ya, udah ya, lupa. Yang ke LC itu aku lihat tuh. Yang ke LC itu sama yang ketemu sama ada tutor pakai British yang dia jawabnya yes gitu kan. Yeah. Wih keren iki yes. Oh ya aku nonton videomu juga. Oke, baik. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa miskonsepsi tentang pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Nah, sekarang tips nih Cak Dev. Oke. Ini kan lagi masa pandemik nih, jadi banyak orang yang work from home, study from home, nggak semuanya bisa ke kursusan gitu kan, meskipun kampung Inggris buka tapi cuman sedikit lah gitu muridnya. Nah kalau saran dari Cak Dev ini mengingat kondisi yang seperti ini,
bagaimana sih cara kita para pembelajar bahasa Inggris ya untuk meningkatkan bahasa Inggris kita dengan kondisi yang seperti ini? Kira-kira bedanya sama yang dulu apa? Kalau dulu Oke, kan yang dulu mungkin bisa les ya, bisa les, bisa ke sekolah. Artinya kan bisa ketemu orang. Kalau misalkan mau latihan conversation atau mungkin ada guru di sekolah bisa tanya-tanya. Kalau sekarang iya, kan tapi kan kalau pengalamanku dulu dari guru gimana? itu jarang banget, kecuali pas di les dan dipaksa sama gurunya ya. Mereka oke. kalau di luar kelas nggak mau latihan. Oke. Jadi kan bedanya hampir nggak ada. Tapi kalau di lembaga Jadi kalau kita kan di dalam dan lembaga kita kan memang unik ya Cak Tiff ya. Karena di dalam dan di luar kelas itu kita selalu berbahasa Inggris baik dengan kepala sekolah, murid, sesama guru. Akhirnya murid itu kayak melihat kita sebagai role model. Akhirnya mereka merasa bahwa, semua pakai bahasa Inggris. Aku kalau pakai bahasa Inggris malah aneh. Dan itu memang kejadian ketika anak-anak misalkan ngelihat temennya pakai bahasa Inggris malah lapor, Mister speak Indonesia Iya, gitu kan. iya. Nah dengan Sekarang nggak ada adanya itu. pandemi kan mereka ya meskipun kelasnya switch ke offline, tapi kan tetap kayak ada barrier gitu, nggak bisa sebebas, fleksibel waktu kita ada kelas offline dulu. Nah untuk Cak Tiff sendiri ada nggak sih tips-tips mungkin gimana sih belajar di masa pandemi gitu untuk orang-orang yang kelasnya ganti kelasnya ganti online, Zoom, atau bahkan yang nggak bisa sama sekali sekolah, terus memang nggak kursus gitu, tapi pingin meningkatkan bahasa Inggris tuh ada nggak tips-tips gitu? Ya banyak sih. Pokoknya kamu mungkin nomor satu harus punya internet. Wah itu pasti ya. Kenapa internet? Apa yang harus dilakukan dengan kalau internet? nggak ada internet agak susah dan agak mahal. Kayak contohnya kalau kamu mau beli buku kan mahal kan. Mending kamu beli internet aja daripada buku. Oke. Dan internetnya untuk apa itu? Ya untuk latihan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita mau latihan speaking malah lebih gampang kalau kita di rumah. Pilihannya banyak. Contoh nih. Nah. Contoh ya teman-teman di sosmed. Aku pernah kayak gini kan, aku dulu belajar bahasa Spanyol online. Soalnya aku belajarnya di sini. Berarti ngobrol sama ini ya penutur asli ya? Betul, dan caranya gini, aku banyak website, aku lupa namanya apa, tapi banyak aku cari di Google dulu itu. Kita itu exchange language. Jadi aku kadang-kadang pakai bahasa Inggris karena dia mau belajar bahasa Inggris, aku mau belajar bahasa Spanyolnya dia. Oh, kayaknya ada beberapa website yang seperti itu sih. Aku lupa sempat install juga. Jadi itu salah satunya. Dan itu gratis, kita nggak harus membayar itu. Itu gampang dan cepet langsung dapat kan. Kita logatnya dapat juga dari mereka. Kalau kita salah, kita juga bisa minta kayak contohnya ya. Kita cuma mau latihan ngobrol. Kalau salah nggak usah bilang kalau aku salah. Pokoknya ada waktu untuk latihan ngobrol aja gitu ya. Ada orang kayak gitu. Iya. Jadi satu cara untuk fluency berarti ya. Atau cari komunitas bahasa Inggris pasti banyak. Polyglot salah satunya ada. Aku pernah dengar komunitas Polyglot Indonesia, meskipun nggak ada di seluruh kota sih gitu. Tapi ada lah gitu. Kalau teman-teman ke Pare ya kampung Inggris gitu, Kediri ya. Jadi kalau menurut Cak Tiff itu yang bisa kita lakukan dengan internet itu adalah satu, cari teman ya, teman penutur asli. Kalau misalkan cari teman susah, tips yang nomor 2 apa Cak? Ya cari stranger. Nggak harus teman. Lu kan banyak pasti. Ya aku udah lama nggak lihat kayak gini ya. Tapi apalagi sekarang dengan banyak sosmed. Orang-orang di Indonesia pun nggak harus cari dari luar negeri yang mau latihan maksudnya bahasa Inggris. Sesama orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya lebih jago gitu. Atau kalau kalian berani mau langsung sama orang dari banyak negara pasti ada juga. Ya, oke. Saya nggak pernah cari kayak gitu, saya yakin 100% ada banyak komunitas seperti itu ya. Oke. Di sosmed kayak Facebook kan banyak juga kayak grup belajar bahasa apa gitu ya. Aplikasi ya banyak juga. Kalau di rumah juga bisa lebih banyak nonton, dengerin musik, baca artikel, mengembangkan ini vocabulary juga itu penting. Mungkin yang paling susah itu sih. Gimana biar tetap semangat belajar bahasa Inggris. Menjaga semangat. Itu memang agak susah, aku paham. Karena kan biasanya orang kan belajar itu karena ada temennya. Nah, ketika temennya nggak ada terus dan mereka masih mungkin belum sadar bahwa bahasa Inggris itu penting karena memang
kondisinya tidak memaksa dia untuk bisa. Contohnya kalau anak-anak yang udah lulus kuliah dan mereka ingin melanjutkan studi ke luar negeri, mereka akan merasa terpaksa harus belajar karena ada di situ yang namanya IELTS, TOEFL. Mereka harus mencapai skor sekian, kalau nggak gitu aplikasinya nggak lolos. Nah akhirnya kan mereka terpaksa gitu. Nah untuk anak-anak yang mungkin masih SMA atau SMP kan kayak ngerasa ngapain gua belajar gitu kan. Nah akhirnya kan motivasinya belum ada gitu. Oke. Kalau untuk film gimana Cak untuk belajar lewat film? Kan video-video YouTube kan banyak lah gitu. Itu model belajarnya gimana sih kalau menurut Cak Div itu yang kalian bisa kreatif sih. Jadi film apapun mungkin kamu bisa bikin ini summary setelah kamu nonton. Ini tentang apa? Ya kan mungkin itu satu halaman writing bisa atau bisa pakai bikin video contohnya. Jadi kayak gini ya, kamu nonton film terus kamu bikin video 5 menit menceritakan film itu lagi. Kalau masih nggak paham, ditonton lagi filmnya. Sih. Ya kan. Terus setelah kamu bikin video itu kamu tonton lagi, wah salahnya di mana. Oke. Bisa langsung kayak gitu. Tapi tentunya itu kita perlu teman yang bisa ngoreksi ya, karena kan kalau misalkan aku nih misalkan aku nggak bisa kan, terus aku cuma sebisaku gitu, otomatis kan aku nggak tahu salah benerku di mana gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita kalau nonton if we listen to what we say again, oh ternyata ngomongnya kayak gitu ya, nggak paham, nggak sadar kalau ngomongnya salah. Berarti shadowing ya berarti. Wah nggak pernah tahu tuh apa istilah shadowing. Ya kok bener shadowing. Shadowing tuh gini Cak, jadi ini sering sih dipromosikan para pengajar bahasa Inggris itu. Jadi shadowing itu kayak kita dengerin audio habis itu kita tiru. Ya itu sih mungkin orang kalau bilangnya mungkin membeo gitu ya. Jadi bisa lagu, bisa film, pokoknya ngomong apa satu kalimat kita langsung niru persis gitu. Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa ya. Aku dulu waktu guru kan banyak anak yang nggak berani ngomong sama orang lain pakai bahasa Inggris. Waktu di mana itu? Di luar, ya waktu kita. Kita ini ya di kampus di kampus. Yang di mall malah ada yang biar. Kita ngajar apa nge-mall ini? Aku bilang kalau kalian nggak berani, coba berawal di ini aja di depan kaca. Oke. Jadi kamu dari dua orang nggak apa-apa. Ini aku dulu belajar bahasa alus, Jawa alus. Kromo Injil. Jadi pas aku budal ke mau ke aku baru nyadar. Ya kita pergi ke mall. Aku pergi ke mall naik sepeda motor. Aku ngobrol pakai bahasa halus. Ngobrol sendiri. Ngomong dengan diri sendiri. Sangat membantu loh kayak gitu. Apalagi bahasa halus teman-temanku banyak yang nggak tahu, nggak mau ngobrol pakai bahasa halus sama aku. Tapi kamu ada sumbernya kan? Ya sumbernya kamu dengarkan yaitu siapa? Tetangga lebih ke vocabulary sih. Aku bikin kalimatnya sendiri gitu. Enggak, tapi dengernya itu dari mana? Hampir nggak pernah dengerin bahasa halus. Lah, berarti kamu taunya itu dari mana kosakatanya? Dari Google, aku cari dari sendiri. Google. Aku tulis di satu kamus, aku bikin kamusku pribadi. Kamus Jawa. Belajar bahasa Jawa lewat Google, pelajari sendiri, berbicara sendiri. Soalnya kan aku bisa aku bisa bahasa Jawa kasar kan. Grammarnya sama. Iya. Jadi cuma harus tak ganti. Tinggal ini makanya substitusi kosakata. Betul. I see. Oke. Wah, keren banget ini kalau diteruskan nggak akan selesai karena banyak sekali yang bisa kita bahas ya teman-teman. Tapi Cak Dev ada keperluan. Kok enak ya, oke. Ya pokoknya kalau kita lanjutkan nanti gak akan selesai karena seru banget dan mungkin ya kalau ada kesempatan mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan topik yang lain atau ya nggak tahu lah nanti gimana ya. Cak Dev mungkin ada kata-kata penutup. Wis mulai orek, wis mari video nih. Mungkin apa ya pesan Cak Dev atau mungkin harapan Cak Dev untuk bahasa Inggris orang-orang di Indonesia gitu, para pelajar bahasa Inggris yang mungkin sedang berjuang untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka. Karena sekarang kan termasuk aku sih lagi dibuka beasiswa dari negaranya Cak Dev yaitu Australia ya, namanya Australia Award Scholarship AAS. Jadi banyak banget yang sedang berjuang untuk meningkatkan IELTS mereka agar bisa diterima di beasiswa tersebut. Nah, ada yang ingin disampaikan Cak Dev?
Gini ya, kalau kalian keterima di sana, Semoga. aku jangan mulai pisan ya. Aku sudah gak pernah Australia, udah lama gak balik ke Australia. Ya boleh. Ya, ya. Lah aku keterima tapi. Iya, keterima. Siapa ngerti kok sendelok iki. Itu Trimon ya. Please. Itu di Australia mana yang kurang tahu. Aku sih ngelamarnya kan itu ada 2 pilihan. Jadi satunya tuh aku Queensland University of Technology itu di Queensland, yang satunya di Flinders. Flinders itu selatan, dia dekatnya ini kalau nggak salah. Ya, Melbourne Adelaide, dekatnya Adelaide kalau nggak salah. Waduh kok jauh-jauh. South Australia kan ya itu. Aku kotaku di Australia Melbourne. Melbourne itu ya terkenal juga atau Unimelb itu, University of Melbourne. Iya. Cuman mungkin aku karena ngambil 2 kampus itu karena ini sih course-nya aja yang cocok gitu. Ya gini aja, Kak, aku londo kampung, tadi nggak ngomong. Aku Cak Dev, seharusnya aku nggak pinter bahasa, Rek. Cuma gara-gara aku mau belajar dan aku lama belajar, udah 30 tahun belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia bisa. Kalian yang jauh lebih pinter, jauh lebih jago, mungkin lebih banyak, lebih Lebih punya akses, bakatnya lebih, aksesnya lebih. Iya, apalagi akses ke belajar bahasa Inggris sekarang banyak banget. Kayak Bisa dulu cepat. You can do a lot faster than me. So semangat, right? Semangat. You can do it. Oke, terima kasih Cak Dev. Ya mungkin 50%, mungkin yang lain kayak katanya. Oke, thank you very much and we'll see you later. Jangan lupa subscribe Londo Kampung. Gak usah. Tonton aja videonya. Kalau suka subscribe nggak apa-apa, tapi kalau nggak suka nggak usah. Iya, oke. Good job. Jangan lupa Londo Kampung Cak Dev ya. Oke, see you. Bye bye. Terima kasih Cak Dev. Bye bye. You're welcome.